Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asriani Puspita Maharani dari kelas 11 IPS 2. Di video ini, saya ingin menjelaskan materi 3.3 yaitu tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Halo semuanya, kali ini saya bakal menjelaskan tentang dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Sebelumnya, kalian bisa bayangin ya sih bagaimana kehidupan bangsa kita ketika ada bangsa-bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia. Nah, tanpa kita sadari, kita terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang telah menjajah bangsa kita sendiri. Salah satunya yaitu bangsa Eropa. Bangsa Eropa adalah bangsa yang sudah lama berada di Indonesia yang membawa pengaruh yang masih kita rasakan pada saat ini. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan awal bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu awal mulanya mereka ingin merebut rempah-rempah Indonesia. Namun lambat laun mereka juga ingin menguasai seluruh bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, langsung saja kalian simak video penjelasan berikut ini mengenai dampak bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama yaitu dampak di bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial. Melalui Divide et Impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Ada beberapa pengaruh kolonialisme terhadap pemerintahan kerajaan. Yang pertama yaitu pemerintah kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Dan yang kedua, kedudukan raja terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Dari adanya dampak tersebut, khususnya setelah perjuangan tahun 1908, muncul kaum terpelajar Indonesia yang bersatu melawan bangsa Eropa, khususnya Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya dan membuat sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu Badan Peradilan untuk Orang Eropa, Badan Peradilan untuk Orang Timur, dan Badan Peradilan untuk Orang Pribumi. Lanjut yang kedua yaitu dampak di bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kota bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, yaitu Jakarta dulunya. Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Gaya arsitektur pada bangunan zaman Belanda menjadi dampak kedatangan bangsa Eropa yang masih bisa kalian nikmati di masa kini. Namun setelah adanya politik etis, maka semakin banyak muncul kaum pelajar yang kemudian menggantikan peran bangsawan untuk menggerakkan Indonesia ke yang lebih baik.
Di bidang budaya ini, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa baik baju ataupun rambut. Dan di kehidupan yang sekarang, masyarakat seharusnya sudah dapat menyaring mana model yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan mana yang tidak sesuai. Lanjut, yang ketiga yaitu dampak di bidang sosial. Salah satu dampak bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga tersebar di Indonesia. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Selanjutnya yaitu dampak di bidang ekonomi. Pada pemerintahan kolonial yang berkuasa membuat para pengusaha pribumi menjadi aparatur pemerintahan kolonial dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kewajiban sistem sewa tanah. Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikannya di Batavia pada tahun 1828. Selain itu, bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panurakan, keberatan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda, serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu rasakan hingga saat ini. Dan yang terakhir yaitu dampak di bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Sekolahan-sekolahan yang didirikan pemerintahan menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh bangsawan. Melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintahan kolonial, Belanda nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Pendidikan yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negara sipil. Nah, itu tadi mengenai penjelasan tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.